kita kuliah perdana untuk mata kuliah mesin-mesin pasca panen, post harvest machine. Diampu oleh saya sendiri ya, kalau beberapa waktu yang lalu 3 tahun sebelumnya saya bersama dengan Pak Dr. Jody Suryo Kusumo, cuma beliau kebetulan pensiun, jadi saat ini saya hanya sendirian. Dan yang jelas mungkin nanti kita sama-sama belajar, kita coba pelajari dari mesin ini, khususnya adalah bagaimana meningkatkan ya kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap mesin-mesin, terutama di bidang pasca panen, dalam hal ini pasca panen pertanian, kehutanan, dan perikanan. Saya coba share screen dulu materinya. Oke, jadi ini mata kuliah ini adalah 2 SKS, artinya pertemuan kita dengan waktu 2 kali 50 menit, dilaksanakan pada semester 5, merupakan mata kuliah wajib pada program studi teknologi pasca panen, SITH S1. Kemudian dosen pengampu, sekarang hanya saya sendiri, Suhaya. Jadwal kuliah kita Jumat jam 15 sampai 17. Di silabus mata kuliah ini sebenarnya terlalu high atau terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita coba bagian mungkin bisa diadopsi, bagian juga tidak. Jadi mempelajari perekayasaan mesin, rancang bangun dan modifikasi desain. Tapi walaupun mungkin nanti kita coba dengan rancang bangun dan modifikasi yang sederhana. Kalau model serta prototipe alat, ini memang agak berat lah. Kalau buat model dan prototipe ini terlalu tinggi. Teman-teman di teknik mesin pun mungkin mereka ya agak berat juga di mereka. Mereka oke lah kalau mereka gitu yang buat model dan prototipe alat. Kalau kita mungkin agak berat kalau sampai membuat model dan prototipe. Kemudian khusus spesifik untuk mesin pasca panen, komoditasnya agro silvo fishery. Ini pun yang uji fungsional calon prototipe alat dan mesin yang digunakan untuk pasca panen juga mungkin ini terlalu berat juga. Kita sampai kepada paling ya rancang bangun dan desain atau modifikasi desain. Nanti kita coba dengan kalian, dan sepertinya ini baru tahap pertama juga untuk percobaan seperti ini. Tapi pada dasarnya adalah silabus kita adalah mempelajari prinsip kerja dan pengenalan jenis-jenis mesin pasca panen untuk produk-produk atau spesifik komoditasnya agro silvo fishery. Ini lebih kepada mempelajari prinsip kerja dan pengenalan jenis mesin yang ada di bidang pasca panen, khususnya untuk komoditas pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini satuan acara perkuliahan secara tentatifnya. Jadi hari ini adalah pendahuluan. Saya akan jelaskan juga definisi dari mesin dan pengenalan mesin atau pesawat sederhana. Oke, jadi di minggu ini, di hari pertama ini, saya coba jelaskan mengenai mata kuliah mesin pasca panen secara umum, silabus dan rencana kuliah, kemudian penjelasan mengenai definisi mesin, apa itu mesin, kemudian jenis pesawat sederhana, ada dasarnya adalah sebenarnya tuas, bidang miring, katrol, dan roda untuk semua jenis mesin. Kemudian prinsip kerja mesin ini mencakup sumber tenaga, transmisi atau penghubung, dan kerja atau beban. Nanti kita coba jelaskan. Harapannya adalah mahasiswa memahami mata kuliah ini secara umum, kemudian memahami definisi mesin dan beberapa jenis pesawat sederhana atau mesin sederhana dengan prinsip kerjanya. Di minggu kedua, saya akan jelaskan mengenai mesin pasca panen padi. Ya, kalau sempat dryingnya juga kita masukkan, kalau tidak mungkin langsung ke proses millingnya. Ini sebenarnya ada 2 materi, kita coba gabungkan. Di minggu kedua, kemudian di minggu ketiga, ini pasca panen jagung. Ini pun masih masih dengan cara yang mirip atau cara yang sama. Kalau bisa digabungkan, kita gabungkan. Mungkin kita lebih banyak kepada kalian nanti membuat semacam ya desain sederhana yang kemudian ya secara prinsip bisa diaplikasikan gitu ya.
Ada libur nasional nih, kita ketemu libur 2 kali di jadwal kita hari Jumat ini. Kemudian di minggu kelima pasca panen sagu. Jadi ini masih materi di tahun lalu, ada bagaimana kita memproduksi sagu. Kenapa? Karena pertimbangannya sagu ini salah satu bahan baku atau bahan pangan yang sebenarnya masih berlimpah, terutama di Indonesia bagian timur dan belum banyak dieksploitasi. Kemudian mesin pasca panen aren di bagian yang lain, kemudian mesin pasca panen tebu untuk produk tanian atau perkebunannya. Di minggu berikutnya saya jelaskan coba mesin pasca panen sawit untuk produk perkebunan. Ini sebenarnya ada 2 materi. Kalau karena waktunya ada bentrok dan kurang, maka ini saya gabungkan sepertinya. Jadi yang bagian pertama pengolahan tahap pertama atau pasca panen tahap pertama sampai mendapat CPO, kemudian bagaimana proses refinery dari CPO sampai bisa digunakan untuk produk-produk turunannya. Kemudian di minggu ke-9 kita laksanakan UTS, minggu ke-10 mesin pasca panen bidang kehutanan, saya akan coba jelaskan komil dan kayu lapis, kemudian mesin yang digunakan dalam proses tersebut ya. Ini kita ketemu lagi libur di tanggal 2 April, jadi ketemu 2 kali libur. Di minggu ke-12, pasca panen kehutanan bagian kedua, saya akan coba jelaskan untuk industri molding atau woodworking, peralatannya apa saja yang ada di sana, dan layoutnya seperti apa, dan lain-lain. Mungkin saya bisa jelaskan ini termasuk kiln drying dan wood preservation atau pengawetan kayu. Peralatan-peralatan secara real di lapangan seperti apa yang biasa digunakan. Kemudian minggu ke-13 ini kita diskusi mungkin, ya, dan coba saya cirikan materi terkait desain mesin pasca panen dan bagaimana kita mencoba membuat desain mesin pasca panen dan mencoba menjelaskan dari desain tersebut, dan harapannya bisa bukan diaplikasikan dalam tanda petik yang sebenarnya, tapi secara konsep atau secara logika alat tersebut bisa dibuat dan gunakan, ya. Ini saya berikan contoh, saya pernah membuat ada satu alat yang sudah pernah saya buat di laboratorium, dan beberapa teman dosen juga ada yang pernah membuat secara sederhana gitu ya. Dan di tanggal 23 dan 30 April ini kita, jadi setelah 16 April ini kita beri tugas, dan dari sekarang mungkin ya, dari sekarang kalian pikirkan, jadi ya berpikir liar saja, berpikir liar, saya ingin merancang mesin apa, dan coba mulai di oret-oret begitu ya, di kotret-kotret, di desain dengan kalau bisa desain grafis mungkin lebih bagus, dan kalau bisa simulasi video akan jauh lebih bagus. Nah, ini dipresentasikan desain ini dan prinsip kerja mesin tersebut pada sesi 1 dan sesi 2. Kita punya 2 minggu, mungkin 4 jam begitu, 2 jam, 2 jam. Rencana saya dengan 40 orang ini kita buat menjadi 10 kelompok nanti. Jadi ada 10 desain mesin lah. 10 desain mesin yang bisa kita presentasikan. Kemudian periode UAS adalah setelah 3 Mei, dan ini ada 2 periode, 3 Mei sampai tanggal 9 kalau saya salah sebenarnya. Kemudian ada periode kedua adalah setelah Lebaran, ada periode UAS yang kedua. Kita tidak tahu jadwalnya di periode yang pertama pada periode yang kedua setelah Lebaran. Kira-kira itu materi yang mungkin akan saya jelaskan atau kita bahas ya pada semester ini. Mulai dari pesawat sederhana, kemudian pasca panen padi, pasca panen jagung, dan ada kemungkinan kalau tidak ada libur nasional, sebenarnya saya ingin mengenalkan analisis biaya atau analisis ekonomi alat gitu ya, analisis ekonomi alat, bagaimana kita membuat sebuah analisis ekonomi supaya alat itu tetap bisa berlanjut keberadaannya, mungkin dengan biaya-biaya lain-lainnya, ada biaya variabel, biaya tetap, biaya depresiasi, dan lain-lain sebenarnya bisa saya jelaskan. Jadi nanti lihat situasi lah. Ini yang terpenting mungkin nanti di tahap akhir ini kita coba menyusun sebuah desain mesin ya panen, tidak harus yang muluk-muluk yang
apa yang terlalu canggih, tapi desain sederhana yang secara prinsip bisa diterapkan. Kemudian untuk sistem penilaian ini ada UTS, ada UAS, masing-masing lebih kurang komposisinya 35%, 35%. Kemudian tugas ya, jadi saya ingin tekankan tugas, bahkan mungkin kalau perlu tugasnya ini yang saya perbesar lah komposisinya ya. Jadi tugas membuat desain, nanti penilaiannya lebih kepada ya ide-ide originalitasnya barangkali gitu ya. Kemudian ya nanti proses pembuatan desainnya seperti apa, dan mungkin ada presentasi, nanti presentasi yang menjelaskan. Ini kuis nih, kalau sempat saya buatkan kuis nanti ya, jadi komposisinya seperti ini, dan nanti akan saya cobalah untuk tugas ya tambahkan proporsinya. Jadi ini kalau didefinisikan dari sisi bahasa, mesin atau bahasa Inggrisnya machine adalah alat mekanik, bisa mekanik ya, atau bisa juga elektrik, yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau alat membantu pekerjaan manusia. Jadi mengirim atau mengubah energi. Jadi alat yang mengirim atau mengubah energi. Jadi bukan membuat energi ya. Kalau yang buat energi tadi ya engine tadi, motor. Tapi bisa mengubah energi, mengirim energi, atau alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang paling sederhananya. Dalam bahasa Indonesia sering pula disebut sebagai pesawat. Contoh pesawat mungkin telepon. Terjemahan bahasa Inggris telepon mesin, namun belakangan kata pesawat cenderung mengarah ke pesawat terbang sebenarnya ya. Jadi untuk mesin lebih ke mesin-mesin yang ya bisa kita lihat saat ini ya. Kemudian, nah ini contoh sebuah mesin dan sebuah desain. Nanti harapannya kalian mencoba mengadopsi, boleh begitu ya. Misalnya kalian punya ide liarnya apa, saya harapkan ya kalian punya ide-idenya yang liar, tapi bukan menjiplak begitu ya harapannya. Memodifikasi boleh, dari mesin yang ada dimodifikasi ya, sejauh manapun modifikasinya tidak apa-apa. Misalnya rangkanya tadinya kayu jadi besi misalnya, atau apapun. Yang penting kita coba pikirkan dari kegiatan kita atau bidang kita pasca panen ini, kita bisa menyumbangkan ide untuk membuat sebuah mesin sederhana maupun mesin rumit, silahkan. Ini contoh ya, mesin perontok padi dengan pedal, dan kita bisa buat misalnya dari kayu gitu ya, kayu dan paku ini bisa kita buat. Bisa juga dari kerangkanya dari besi sepertinya ya. Mungkin ya kalau lebih canggih lagi, orang sudah menggunakan semuanya logam, dan di sini sumber energinya menggunakan motor bensin atau engine bensin ya, motor bensin, motor 4 tak, kemudian sebagai sumber tenaga penggerak, atau mungkin kita modifikasi dengan pembangkit ininya adalah dengan dinamo, misalnya dengan motor listrik, boleh-boleh saja. Jadi kita coba buat rancangan dan dibayangkan, dicari infonya dulu sebelum ke sana. Mungkin nanti di minggu-minggu terakhir lah, dan nanti kita presentasikan. Sebelum masuk ke sana, sebelum berpikir jauh tentang mesin yang rumit, kita coba pahami dulu apa itu pesawat atau mesin sederhana. Jadi mesin sederhana, mesin ini tadi ya, mesin atau pesawat adalah setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan kita, manusia. Tujuan menggunakan pesawat atau mesin adalah yang pertama, melipat gandakan gaya dan kemampuan kita. Jadi misalnya kita naik sepeda gunung lah, atau sepeda balap. Di dalam sepeda balap terdapat perubahan transmisi yang melipat gandakan gaya kita dengan kecepatan perputaran kita, kemudian gayanya menjadi lebih besar, maka bisa membawa badan kita di tempat yang nanjak ya. Artinya karena ada pelipat gandaan gaya. Kemudian mengubah arah gaya yang kita lakukan.
Ya, contoh sederhana dari alat atau mesin yang mengubah arah gaya adalah mungkin katrol. Zaman dulu orang menimba air dengan menggunakan katrol. Kalau langsung kita mengangkat air dari dalam sumur mungkin agak berat, 10 liter agak terasa berat kalau langsung ditarik. Tapi kalau dengan menggunakan katrol, sebenarnya gayanya sama tetapi arahnya berubah. Jadi mengubah arah gaya yang kita lakukan. Contohnya. Kemudian dapat menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Jadi dengan gaya yang sebenarnya sama, tetapi kecepatannya yang bisa ditambah, ya. Dengan gaya yang tetap, tapi kecepatannya yang bisa dirubah-ubah. Dan ini mungkin bisa kita rasakan sekali pada saat kita menggunakan gear, ya, gear yang besar, gear yang kecil, kemudian perbandingan gear, maka kecepatan akan bertambah. Mungkin nanti kita bisa lihat pada bagian berikutnya. Jadi ini kira-kira tujuan kita menggunakan mesin atau pesawat. Jadi pesawat sendiri atau mesin sendiri setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia dengan tujuannya adalah pertama melipat gandakan gaya atau kemampuan, kemudian mengubah arah gaya dan menempuh jarak yang lebih jauh atau dalam artian memperbesar kecepatan. Nanti akan kebayang berikutnya. Pesawat sederhana ini pada dasarnya ada tiga sebenarnya, ada tuas, bidang miring, dan roda. Katrol ini adalah salah satu bagian dari roda sebenarnya. Jadi tapi kita kelompokkan menjadi 4, ada tuas, ada bidang miring, kemudian ada katrol dan roda. Katrol dan roda ini sebenarnya ada dalam satu grup yang dimana katrol ini sebenarnya roda dengan tali. Kalau roda ada talinya, itu sebenarnya menjadi katrol. Jadi kalau kalian melihat misalnya tukang tambal ban atau gambar tadi ya, saya mundurkan gambar ini nih. Ini ada tali, ada rodanya dan kemudian ada talinya. Ini sebenarnya bukan prinsip roda tapi prinsip dari katrol sebenarnya yang digunakan ya. Prinsip dari katrol yang digunakan. Kalau ada perbandingan dari puli, namanya puli ini ya. Puli besar dan kecil, maka yang yang besar mungkin bisa memutarkan lebih cepat untuk puli yang lebih kecil atau sebaliknya. Puli yang kecil bisa memutarkan puli yang besar, tetapi puli kecilnya kecepatannya tinggi dengan gaya yang rendah saja mendapatkan gaya yang besar tetapi putarannya menjadi lambat. Perbandingannya mungkin nanti kita bisa lihat di hitung-hitungannya. Jadi secara peta konsepnya, pesawat sederhana ini ada dibagi menjadi 4, ada pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Roda ada porosnya. Kalau katrol sebenarnya roda yang tidak ada porosnya, dianggapnya begitu ya, tapi dia menggunakan tali. Kemudian nanti ada pengungkit jenis 1, jenis 2, jenis 3, katrol ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Kita bahas satu persatu. Pesawat rumit pada dasarnya adalah terbentuk dari pesawat yang beberapa pesawat sederhana. Jadi pesawat rumit adalah pesawat yang terbentuk dari beberapa pesawat sederhana. Itu prinsipnya. Jadi apapun bentuk mesinnya, mesin yang rumit sebenarnya gabungan dari 4 tadi. Kalau ditelusuri lebih jauh, dari pekerjaan tuas, kemudian pekerjaan bidang miring, katrol maupun roda. Jadi 4 itulah yang bekerja pada pesawat yang serumit apapun pesawatnya atau mesinnya sebenarnya adalah tersusun dari pesawat-pesawat sederhana. Kalau kita breakdown secara lengkap, gitu ya. Oke. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Jadi ini adalah suatu alat yang tentu tidak asing bagi kalian. Ada istilahnya titik tumpu, adalah di tengah-tengah di mana tempat bertumpunya tuas tadi, titik di mana tuas bertumpu. Kemudian ada kuasa, ini adalah gaya yang bekerja pada tuas, dan beban adalah berat benda atau benda yang dikerjakan ya. Jadi ini tuas ini seperti ini, dia ada titik tumpu adalah titik di mana tuas bertumpu, kemudian gaya yang bekerja pada tuas, dan beban adalah benda yang dikerjakan atau berat benda. Karena kalau gambarannya seperti ini. Dan kalau seperti ini kemudian kalau jaraknya sama artinya
kuasa dan beban ini harus setara, tetapi pada saat kita geserkan, maka orang yang badannya kecil mungkin bisa mengangkat orang yang badannya besar dengan perbedaan jarak tadi ya. Itu kira-kira prinsip-prinsip yang terjadi pada sebuah mesin, terutama yang ada kaitannya dengan tuas atau pengungkit. Jadi ini berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan bisa lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Gaya ya, ini bukan energi ya. Kalian sudah belajar mungkin dengan saya di mata kuliah unit operasi, ada gaya, ada energi. Sangat beda ya. Gaya dan energi lain. Total energinya mungkin sama, tetapi gayanya yang berbeda. Besarnya gaya yang dihasilkan bergantung pada panjang lengan gaya dan panjang lengan beban. Jadi besarnya gaya yang dihasilkan bergantung pada panjang lengan gaya dan panjang lengan beban. Makin besar perbandingannya, makin besar pula gaya ungkit yang dihasilkan. Nah, contoh seperti ini, kira-kira gambarannya ada ini titik tumpu, kemudian ada kuasa dan ada beban. Kalau seperti ini tentu saja kuasanya bisa lebih besar apa lebih kecil? Tentu lebih kecil ya. Gaya pada kuasa ini dengan gaya yang lebih kecil bisa mengangkat beban yang lebih berat. Tapi pada kondisi begini tentu akan terbalik. Artinya mungkin berapa kalinya kita perlu kuasa untuk mengangkat beban yang berat. Ya, tergantung pada lengan beban dan lengan gaya. Nah, pada bagian berikutnya mungkin bisa dijelaskan seperti ini ya. Jadi jika benda yang akan diungkit memiliki berat W, diletakkan pada ujung tuas yang diletakkan pada titik tumpu sejauh LB ya, maka kita akan memerlukan gaya sebesar F pada jarak LK untuk mengungkitnya. Jadi saat benda diungkit maka W atau berat beban ini dikalikan dengan panjang lengan ini ya, panjang lengan beban sama dengan F atau kuasa, sebenarnya ini kalikan dengan panjang lengan kuasa, kira begitu. Jadi kalau semakin lebih panjang lengan kuasanya, maka akan kita rasakan semakin ringan, ya. Dan kemudian kita memperoleh keuntungan sebenarnya ya. Perbandingan antara berat beban dan gaya kuasa atau perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban disebut sebagai keuntungan mekanis. Dan ini tidak ada satuan sebenarnya ya, tidak punya satuan. Jadi keuntungan mekanisnya adalah berapa beban dibagi gaya yang kita lakukan. Misalnya bebannya 20 kg, tetapi kita cukup mengangkat dengan kekuatan gaya hanya 5 kg, artinya ya 20 dibagi 5, maka itu sama dengan 4. Jadi punya keuntungan mekanis 4. Soalnya keuntungan mekanis 4 itu artinya kita 4 kalinya gitu ya, 4 kali dari gaya yang kita keluarkan. Kita bisa mengangkat beban 20 kilo hanya dengan dorongan 4 kg atau 5 kg saja. Artinya itu disebut dengan keuntungan mekanis. Di dalam setiap perbandingan mesin selalu ada keuntungan mekanis, begitu ya. Keuntungan mekanisnya seberapa besar. Nanti kita bisa hitung. Masuk yang roda, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang tanya dulu, cukup bisa dipahami? Sampai sekarang sudah cukup, Pak. Oke ya, jadi tergantung pada lengan beban dan lengan gayanya. Atau jadi akan mempengaruhi pada massa berat ya, berat dari W dan kemudian gaya yang kita berikan. Jadi kita bisa mengangkat mobil yang beratnya katakanlah berapa misalnya, atau beban lah 100 kg, kalau kita angkat langsung mungkin tidak kuat, tapi dengan menggunakan perbandingan misalnya 1:5, maka dengan badan kita dengan hanya 20 kg saja mungkin kita bisa mengangkat beban yang 100 kg. Kira-kira demikian, itu disebut dengan keuntungan mekanis. Berapa kalinya itu adalah sama dengan keuntungan mekanis. Itu untuk pengungkit yang bagian pertama. Kemudian beberapa pengungkit ini ada kita kelompokkan tadi, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 ini titik tumpu berada di tengah. Contohnya yang tadi ya, pengungkit
anak-anak jungkit-jungkitan misalnya, atau kita menggunakan linggis untuk mengangkat batu yang besar, atau menggunakan tongkat atau galah untuk mengangkat beban, gitu ya. Dan kemudian ada golongan kedua, bebannya ada di tengah. Mungkin bisa dicontohkan yang bebannya ada di tengah? Pemecah kemiri, Pak. Ya, nggak usah diberi nilai kali ya, ini terlalu mudah ya. Oke. Jadi beban di tengah, misalnya pemecah kemiri, atau mungkin kalau kalian biasa makan makan kepiting mungkin ya, tempat-tempatnya kepiting suka dikasih kayak tang, ya, kayak tang, tapi yaitu bebannya di tengah, titik tumpunya ada di ujung untuk menghancurkan kepiting misalnya, yang biasa makan kepiting ya. Kemudian apalagi yang golongan yang ketiga, kuasa ada di tengah. Misalnya apa? Kuasa ada di tengah. Staples, Pak. Ya staples ya. Oke. Ya, kalian sudah buka ya. Nah, ini golongan 1, pengungkit, ada linggis, ada gunting, ada tang, dan ada ini penjepit rambut, ada geger, ada klem kertas, ada ini kok palu juga ya? Tuh ya palu ya? Ya seolah-olah ya. Kemudian ada penjepit akumulator ini. Untuk golongan 2 tadi ada pemecah kemiri, pemecah biji, mungkin pemecah kepiting tadi saya bilang ya. Jadi ada titik tumpu, ada beban, ada kuasa, dan ini juga sama untuk untuk roda, satu roda dia titik tumpunya ada di ujung, bebannya ada di tengah, kuasanya ada di belakang, dan semakin panjang dengan kuasa mungkin akan terasa lebih ringan gitu ya, lebih ringan. Kemudian yang lain-lain barangkali ya pisau potong untuk kertas, handle rem, ya ini roda yang tadi ya. Pembuka botol juga sama, pembuka botol bebannya ada di tengah. Kemudian itu pengungkit golongan 3 ada staples, ada juga skop. Skop ini kuasanya ada, titik tumpunya ada di bagian ujung kalau skop ya. Kemudian kuasa di tengah dengan tangan, misalnya tangan kiri kita buat ngangkatnya, beban dari depan, cangkul juga sama, pinset misalnya ya, dan penjepit yang ya penjepit seperti ini. Oke. Ini contoh-contohnya. Tapi yang dari semua ini sebenarnya ada tergantung tadi, tetap jarak antara beban terhadap titik tumpu dan beban terhadap kuasa ada perbandingannya. Setiap ada perbandingan maka gaya yang kita berikan adalah besar perbandingan itu, atau keuntungan mekanisnya bisa kita hitung. Tuas golongan 1 dan 2 ini meringankan beban karena gayanya bisa menjadi lebih kecil. Kemudian tuas golongan 3 ini menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh daripada titik tumpu. Nah, lebih ini lagi kira-kira seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini sudah perbandingan. Sebenarnya yang tuasnya ini hanya ini saja, tetapi cara kerja dari sebuah hidrolik adalah menggunakan perbandingan ukuran dari dari diameter. Ini adalah diameter kerja, di diameter yang cairan yang kita dorong. Jadi sebenarnya menjadi lebih kecil gayanya, tetapi jarak yang diperoleh hanya sedikit. Jadi kalau kita dorong di sini 10 cm, mungkin di sini kita hanya bisa mengangkat 1 cm. Artinya ada perbandingan 1:10. Ya. Kita menurunkan tangan dengan gaya 5 kg sampai ke bawah, jaraknya misalnya 1 meter, tetapi hanya bisa mengangkat kendaraan yang sebenarnya sangat tergantung pada perbandingan volume ini ya, volume dari silinder ini. Maka yang terangkat hanya sedikit, tapi menjadi cukup kuat begitu ya. Gayanya jadi besar, dari gaya yang kecil menjadi besar, tetapi jarak yang diperoleh menjadi lebih pendek. Dan ini prinsip-prinsip ini banyak dilakukan atau dipasangkan atau digunakan pada proses-proses mengangkat beban yang berat gitu ya. Jadi ada hidrolik, jadi untuk mengisinya mungkin perlu pompa yang ya alirannya kecil tetapi dapat mendorong menjadi lebih
gayanya yang lebih besar dengan waktu yang kalau dorongannya tadinya kecil dan perlu waktu, tetapi mengangkatnya jadi lebih lama gitu ya, tidak secepat aliran pada selang yang kecilnya ini ya. Dan ini bisa mengangkat misalnya kalau pada wheel loader mengangkat 3,5 ton sampai 35 ton ini bisa diangkat gitu ya. Kalau forklift mungkin 3,5 ton, 7 ton. Tapi kalau sudah wheel loader bisa mengangkat sampai ya puluhan ton. 35 ton masih bisa diangkat. Kira-kira demikian ya. Jadi sebenarnya itu adalah memanfaatkan dari gaya yang kecil-kecil dikumpulkan dan mendapatkan hasil gaya maksimum yang jadinya lebih besar. Tetapi waktunya yang dari kecil ini menjadi lama dan angkatnya menjadi jadi lebih lambat begitu ya. Oke. Jadi kalau di bidang kehutanan misalnya ya tentu saja butuh gaya yang besar dalam mengangkat, maka dari banyak menggunakan pompa-pompa hidrolik yang sebenarnya dari gaya yang kecil dengan mendorong cairan pada pompa hidrolik ini bisa mengangkat beban yang sangat berat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bidang miring. Jadi permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Contoh bidang miring adalah jalan di pegunungan, papan seluncur, itu adalah bidang-bidang yang miring. Permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Kira-kira definisi dari bidang miring seperti ini. Dan ini fungsi bidang miring ini membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Keuntungan bidang miring adalah gaya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil, gayanya ya, bukan energinya ya tadi kembali ya, bukan energinya tapi gayanya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Jadi kita tidak bisa mendorong paku misalnya ya, kalau Anda coba mungkin Anda coba dorong paku yang tidak ada urilnya, paku tidak ada urilnya, dorong. Katakanlah dia diberi posisi ujung pakunya itu ada tempat obeng, tetapi tidak ada spiralnya, atau tidak ada ulirnya. Maka walaupun kita dorong-dorong tentu akan sulit ya mendorong paku. Tapi karena ada kalau skrup yang ada urilnya, maka kita bisa dorong dengan tangan, kita masukkan ke dalam kayu misalnya ya. Itu kenapa? Karena di sana prinsipnya adalah menggunakan bidang miring. Cuma kelemahan bidang miring ini adalah jarak yang ditempuh menjadi lebih jauh dan tentu saja memakan waktu yang menjadi lebih lama, itu bedanya. Seperti ini. Misalnya beban 10 kg, kalau kita angkat langsung hanya perlu jarak yang misalnya hanya 1 meter. Ya, hanya 1 meter, tapi tentu ini memerlukan gaya yang seberat 10 kg ini. Jadi gaya beratnya 10 kg, kita angkat setinggi 1 meter, maka gayanya menjadi 10 kg tetap. Tetapi kalau kita dorong pada bidang miring yang katakanlah ininya licin, asumsikan licin dengan dengan daya gesekan 0, maka rasanya akan menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena gaya beratnya, rumusnya gimana ini kemarin? Kemarin di unit operasi ya? Jadi berapa nilainya ini, gaya ini? Gaya untuk mendorong ini nilainya jadi berapa? Ada yang masih ingat nggak? Jadi gaya 10 kg ini kalau melalui bidang miring seperti ini, gayanya berapa angkanya? Ya oke. Kalau mudahnya gini aja pakai perbandingan ini ya. Jadi F1 sama dengan W, kemudian ada S1, ada S2, ya F1 kali S1 ini sama dengan F2 kali S2. Di perbandingan jarak ini dengan beda tinggi ini, itu saja gampangnya. Atau kalau kemarin kan dengan W sin alpha gitu ya. W sin alpha, sebenarnya gaya beratnya menjadi lebih berkurang. Tapi dengan perbandingan ini juga bisa, perbandingan jarak ini, kemudian beda tinggi, maka
Yang 10 kg ini sebenarnya bisa kita dorong dengan gaya yang lebih kecil. Ini perbandingannya. Atau kalau hitungan lainnya dengan cara seperti ini sama ya. Ini W ini beban, kemudian WH sama dengan F besar kali S. W ini beban dalam Newton, kemudian F ini gaya dalam Newton. S adalah panjang bidang miring dan H beda tinggi bidang miring. Sama dengan tadi ya. Jadi kita bisa peroleh seperti ini dan kemudian asumsinya adalah bidang miring licin, maka dapatkan keuntungan mekanis bahwa perbandingan beban dengan kuasa sama dengan perbandingan jarak perpindahan dengan beda tinggi pada kemiringan tersebut ya. Jadi keuntungan mekanisnya adalah berat yang kalau langsung kita angkat dengan gaya yang kalau kita dorong. Ya, kalau kita dorong. Jadi F-nya ini menjadi sebenarnya W sin alpha. Ya. Hitung sudut kemiringannya atau gunakan perbandingan jarak juga boleh. Perbandingan jarak antara H dengan S. Ya. Jadi kalau semakin semakin kemiringannya semakin rendah atau tidak curam, maka semakin mudah kita mendorongnya. Semakin mudah kita mendorongnya. Tapi kalau semakin curam tentu lebih berat juga, tetapi masih mendapatkan keuntungan mekanis. Jadi selalu keuntungan mekanis yang kita hitung. W per F atau L dibagi H. Ini panjang kemiringan dengan dibagi beda tinggi ya. Jarak tinggi dibagi dengan panjang kemiringannya dibagi dengan beda tingginya. Semakin besar artinya keuntungan mekanisnya semakin besar, cuma kelemahannya adalah waktunya yang menjadi lebih lama. Oke. Ini ya. Jadi kalau diangkat langsung mungkin tidak kuat, katakanlah 100 kg, diangkat langsung terlalu berat rasanya, tetapi kalau dengan kemiringan jaraknya yang tadinya 1 meter menjadi 5 meter, maka kita mendapatkan keuntungan mekanis 5 kalinya. Jadi artinya 1/5 dari 100 kg, serasa kita mengangkat beban hanya 20 kg. Kalau naik pun sama, gaya yang kita butuhkan pada naik tebing, yang orang panjat tebing mungkin perlu gaya yang sangat besar dibandingkan dengan orang yang jalan mengikuti kelerengan atau kemiringan. Jadi kalau langsung dari bawah naik kayak panjat tebing, rasanya gayanya perlu yang besar sekali, tetapi kalau dengan menggunakan jalan yang dibuat liku-liku, ya gayanya menjadi tidak terlalu besar. Padahal total energinya mungkin sama ya. Jadi karena W itu sama dengan F kali S. Gayanya besar, jaraknya kecil. Kalau gayanya kecil, maka jaraknya perlu lebih panjang. Contoh alat yang menggunakan prinsip bidang miring, misalnya adalah ya peralatan-peralatan yang biasa kita gunakan, ada kapak, ada pisau, kemudian ada obeng, ada skrupnya, gitu ya. Skrup seperti ini, jadi bidang miring. Kita bisa memasukkan sekrup ke dalam kayu hanya dengan menggunakan tangan, tetapi kalau paku tidak bisa, kita harus menggunakan palu dengan gaya yang besar, sekali jeder, ya baru pakunya bisa masuk. Ini contoh lain, jadi kita bisa mengangkat kendaraan atau mobil dengan dongkrak berupa skrup seperti ini ya. Dongkrak bidang miring dengan prinsip bidang miring dengan skrup, kita bisa mengangkat kendaraan yang beratnya misalnya 2 ton, mobilnya 2 ton atau 1 ton, bisa kita angkat dengan hanya memutarkan dengan tangan. Kenapa? Karena ada bidang miringnya. Cuma jarak yang kita tempuh misalnya sampai 1 meter, dia hanya bisa mengangkat ya 10 cm saja misalnya. Artinya perbandingan 1/10. Ini ya. Menggunakan dongkrak dan sistem bidang miring. Prinsip bidang miring yang lain adalah misalnya gergaji, mata gergaji dibuat taper atau lancip. Pertanyaannya begini, kalau saya ingin membuat gergaji tetapi tidak ada gerigi seperti ini, bisa nggak untuk memotong atau membelah? Saya kasih nilai yang ini pertanyaannya. Saya buat gergaji tetapi tidak ada tidak ada geriginya. Bisa nggak dibuat untuk memotong?
agak suka Pak. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kelanjutan pertanyaan, kalau bisa harus bagaimana? Apa yang bedanya dengan yang bergerigi ini? Apa ya Pak? Ya apa? Kecepatan. Kecepatan ya, ya, Pak. kecepatannya sama Tenaganya jadi lebih besar. tipis ininya Pak, apa bilahnya Pak? Ya, yang bedanya harus apa? Yang bedanya? Beda energinya juga Pak, yang Nah, dikeluarin. dalam mengerjakan bedanya apa nanti? Oh, sama waktunya Pak. Ya, bukan. Ini misalnya toh jangan gergaji lah. Kalau pisau, tapi saya tidak tajamkan, bisa nggak buat motong? Bisa Pak, tapi nanti hasilnya agak ini Pak, apa? Mungkin jadi apa ya? Misal ujungnya jadi hancur atau tidak halus Pak. Ya. Dari Yang bedanya apa? Yang bedanya yang akan membedakannya? Saya buat pisau yang satu saya lancipkan, saya taperkan, kemudian yang satu lagi atau mungkin jangan pisau lah, kalau bingung ya, kapak lah, kapak. Saya ingin membelah kayu dengan kapak, yang satu ada bagian kapak itu kan ada dua sisi ya, satu sisi kapak ada tajamnya, yang satu sisi ada tumpulnya. Nah, saya ingin membelah kayu dengan dua-duanya. Yang satu pakai yang tajam, kemudian yang satu pakai yang tumpul. Apa yang membedakan dari kedua cara kerja untuk membelah kayu? Tidak rata mungkin Pak nanti permukaannya. Apanya? Permukaan hasil potongannya Pak. Yang Jadi maksudnya gayanya ya, saya bisa hancurkan kayu dengan yang tajam itu mungkin perlu gaya yang lebih kecil saja. Tetapi kalau dengan yang belakangnya itu mungkin kalau dengan gaya yang luar biasa baru kita bisa hancurkan. Itu bedanya. Sebenarnya semua bisa. Yang bedanya kenapa kita harus lancipkan, kita harus tajamkan adalah supaya gaya yang bekerja itu menjadi lebih ringan. Kita bisa memotong lebih mudah. Yang memotong kayu dengan gergaji tumpul juga bisa, tetapi mungkin hasilnya adalah panas dan perlu gaya yang lebih besar. Ya, jadi situ selalu situ ya. Selalu kaitkan adalah antara gaya dengan gaya ya, terutama gaya. Jadi kenapa kita harus tajamkan pisau, tajamkan gergaji itu? Karena kalau tidak tajam, maka gaya yang kita berikan harus besar, dan kalau gaya besar, ujung-ujungnya dengan kecepatan yang sama, maka energinya jadi lebih banyak dibutuhkannya, gitu ya. Tapi kalau dengan gaya yang kecil saja, maka total energinya mungkin jadi lebih kecil dibandingkan dengan pada saat dengan menggunakan waktu yang sama atau kecepatan yang sama, gitu ya. Untuk kecepatan yang sama, maka perlu waktu yang jadi lebih singkat ya, gitu ya, karena gayanya menjadi kecil. Oke. Nah, ini contoh-contoh aplikasi bahwa bidang miring ini sangat bermanfaat. Jadi sebenarnya ya kita bisa saja belah ini dengan yang tumpul juga bisa, tapi gaya dorongnya bukan daya ya. Gaya dorongnya harus perlu gaya yang sangat besar. Tapi kalau lancip begini, maka gayanya bisa menjadi tergantung kepada perbandingan antara bidang miring dan jarak datarnya. Gitu ya. Ya. Gayanya ya. Yang membedakan adalah gayanya. Kembali lagi, jadi persamaan kita adalah gaya dengan jarak sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah suatu roda juga. Jadi katrol ini bagian dari roda yang berputar pada porosnya. Biasanya digunakan bersama-sama dengan tali atau rantai kalau katrol bedanya ya. Digunakan untuk menarik benda. Ada 3 grup, katrol tetap, bebas, dan majemuk. Kemudian bedanya apa? Kira-kira seperti ini. Katrol ini adalah kegunaannya berfungsi untuk merubah arah gaya. Karena posisinya tidak berubah dan dipasang pada suatu tempat tertentu, kemudian berfungsi memindahkan arah gaya. Arah gaya yang tadinya kita butuhkan ke atas bisa pindahkan jadi ke bawah, tapi total gayanya tidak berubah. Jadi sebenarnya beban yang kita terima dengan mengangkat langsung dan
menarik seperti ini ya sama saja sebenarnya. Tapi akan menjadi lebih mudah, kita mendapat kemudahan dengan pemindahan gaya. Pada posisi begini, posisi badan kita akan menjadi dimudahkan untuk menarik daripada mengangkat yang cenderungannya mungkin lebih berbahaya. Gitu ya. Saya ketarik ke dalam sumur. Nah, ini pun sama. Jadi ini W kali lengan beban dan F kali lengan gayanya ini, lengan kuasanya ini sebenarnya sama saja. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Tetap adalah besar gaya kuasa sama dengan berat beban. Yang bedanya adalah keuntungan mekanis katrol ini nilainya 1 begitu ya. Tetapi arah gayanya yang berubah. Jadi di sini tidak ada keuntungan mekanis, tetap hanya nilainya 1, tetapi yang berubah adalah arah gaya untuk katrol tetap. Kemudian untuk katrol bebas, misalnya gambaran seperti ini, katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di suatu tempat, katrolnya bisa pindah-pindah. Dan pertanyaannya kalau yang seperti ini, kita mendapatkan keuntungan mekanis enggak? Atau keuntungan mekanisnya tetap 1? Saya beri nilai deh, yang ini. Saya bisa jawab ini. Kita mendapatkan keuntungan mekanis enggak pada bagian katrol seperti ini? Halo? Masih, Pak. Mendapatkan keuntungan mekanis. Besarnya berapa? 2 kalau nggak salah. 2. Oke. Siapa namanya? Anggit, Pak. Anggit. Oke. Anggit ya. Betul ya. Nilainya adalah keuntungan mekanisnya 2. Jadi kalau bebannya misalnya W-nya ini 10 kg dengan kondisi katrol seperti ini, maka sebenarnya gaya yang kita butuhkan hanya 5 kg. Nah, itu ya. Tuh ya, 2 kalinya katrol yang kerekannya dapat berputar pada tali dan tidak tergantung pada papan yang kokoh, kemudian dapat bergerak. Keuntungan mekanisnya 2, mempunyai kemampuan mengangkat 2 kali gaya yang kita berikan atau setengah dari berat benda. Ini tadi untungannya. Jadi W per F-nya atau keuntungan mekanisnya adalah sama dengan 2. Ini untuk katrol bebas. Kemudian kalau katrol majemuk ini sangat tergantung pada jumlah katrol yang kita gunakan. Cuma ya kayaknya kalau main-main begini rumit juga ya. Jadi mentok juga kalau betul-betul kita cobakan untuk mengangkat, sepertinya akan nyangkut ujung-ujungnya ya, tidak. Tapi akan lebih ringan ya, betul ya. Cuma perlu tali yang cukup panjang ini. Dengan cara seperti ini kita membutuhkan tali yang cukup panjang. Kenapa? Karena gaya yang kita berikan mungkin akan sangat tergantung pada jumlah katrol. Misalnya katrolnya 4, ini 1/4-nya. Tapi panjangnya tentu harus 4 kali lipatnya. Jadi kalau kita menarik 4 meter, sebenarnya beban baru terangkat sebanyak 1 meter, gampangnya begitu ya. Dari tadi lah, lengan kuasa dan lengan beban. Dengan bebannya ini sangat panjang, sangat jauh, dan kalau ada 4 katrol, artinya sepatnya. Katrol yang jumlahnya lebih dari 1, tentu akan meringankan beban. Jadi kalau kita tarik dengan 4 katrol ini, berat 100 kg menjadi 25 kg. Nah, pertanyaannya, ini betul nggak menggunakan katrol? Yang contoh hoist ini. Ya, tahu saya hoist ini tidak menggunakan katrol di dalamnya ya, tetapi menggunakan perbandingan gear. Mungkin nanti perbandingan roda sebenarnya hoist ini ya. Menggunakan perbandingan roda atau gear. Jadi tidak ada kaitannya dengan gambar ini sebenarnya. Hoist ini saya salah memberikan contoh, tapi kalau katrol memang demikian. Oke. Ada ininya. Untuk katrol majemuk ini perbandingannya adalah jadi katrol tetap dan katrol bebas, tergantung jumlah katrol yang kita pasangkan.
W-nya sama dengan 2 kali F kali N. Jadi N ini adalah banyak katrol tiap blok, kemudian bentungan mekanisnya adalah perbandingan antara beban dengan gaya adalah 2 kali N. 2 kali N. Nah, ternyata lebih ini lagi, lebih kecil lagi ya, 2 kali N. Kalau N-nya 4, kita diuntungkan menjadi 8 sebenarnya ya. 2 Fn ya, 2 Fn. Bila katrol yang digunakan 3, berarti gaya yang kita berikan untuk mengangkat benda adalah sepertiga dari berat benda gitu ya. Ya, tadi ya, 1/4 berat benda, sepertiga berat benda. Itu nggak rumusnya begini ya? Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Halo? Ada yang salah nggak dengan rumus ini? Coba perhatikan. W adalah beban, kemudian F adalah kuasa, dan N banyaknya katrol tiap blok. Betul nggak? Yang bisa mengomentari? Tapi ini kalau katrol digunakan 3, berarti gaya yang kita berikan adalah sepertiga dari berat benda. Artinya ya hanya 3 kalinya begitu ya. 3 kali 2N, jadi 6 ini harusnya gitu ya. Coba kembali mundur. Ini kalau 4 itu 1/4, FK, FB, 1/4-nya ya. Bentungan mekanisnya, tetapi kenapa dikalikan? Oke, nanti saya cek lagi deh. Sepertinya ini ada yang ganjil, baru saya ngeh nih barusan. Oke, kemudian roda berporos. Ini yang paling banyak digunakan aplikasinya dalam keseharian kita adalah penggunaan roda berporos. Penggunaan roda saat memindahkan benda sangat mengurangi gaya gesekan. Karena dapat mengurangi gaya gesekan, maka roda dapat menahan gerakan benda juga. Roda termasuk katrol tetap. Ya, roda ini bagian dari katrol tetap. Roda digunakan pada macam-macam ya. Saat ini banyak sekali penggunaannya. Dalam mesin-mesin banyak sekali digunakan roda. Jadi dengan perbandingan seperti ini, kalau roda katalah ini mungkin puli ya, puli yang ukurannya berapa R1-nya, kemudian perbandingan R2-nya, maka sebenarnya jarak atau keliling dari ini akan menjadi perbandingan. Jarak atau keliling dari suatu roda, misalnya perbandingan kelilingnya adalah 1/2, artinya roda kecil ini bisa memutarkan, roda besar ini bisa diputarkan dengan 2 putaran roda kecil. Ya, ini sama menggunakan katrol juga tadi, katrol tetap. Di katrol tetap, 2 katrol tetap yang dihubungkan, maka akan ada perbandingan gaya dan kecepatan. Yang ini mungkin gayanya tidak perlu gaya besar, gayanya kecil tapi punya kecepatan yang tinggi. Yang ini memiliki gaya yang besar tetapi perputarannya adalah pelan. Dan kalian akan terasa sekali yang biasa menggunakan sepeda motornya bukan motor matic, tapi motor transmisinya yang bukan transmisi matic, maka pada saat naik atau nanjak harus oper kecepatan atau per gigi ke gigi 1. Gigi 1 memiliki gaya yang besar tetapi kecepatannya rendah. Boleh nggak kita nanjak dengan kecepatan 4? Halo? Boleh, Pak. Kalau kencang dulu, Pak. Nah, gitu. Jadi pilihannya dengan gaya yang kecil tapi kecepatan tinggi atau gaya yang besar terpaksa dengan kecepatannya lambat. Jadi pilihannya kalau nanjak dengan kecepatan 4 mungkin perlu kecepatan yang tinggi. Jadi harus dikencangkan dari jarak jauh, sudah kencang maka sebenarnya total energinya sama. Dia bisa naik juga. Tapi kalau mau menggunakan gaya yang besar, artinya ya kecepatannya bisa pelan-pelan. Kecepatannya pelan, gayanya besar, ini kecepatannya tinggi tapi sebenarnya gayanya kecil gitu ya. Tapi total keseluruhan dari energi yang dimiliki sebelah kiri dan sebelah kanan ini sebenarnya adalah sama, tidak berubah begitu ya. Sama gitu ya. Tergantung pilihan. Makanya dalam transmisi kendaraan, misalnya mobil,
Ada berbagai kecepatan, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5. Artinya kita punya pilihan-pilihan gaya yang besar atau gaya yang kecil dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau di jalan tol, kita tidak bisa menggunakan gigi satu, mungkin memang gayanya besar, gaya tariknya besar, tetapi ya kecepatannya lambat begitu ya. Bawa beban berat mungkin bisa tapi pelan, tapi kalau ini ya kecepatannya nomor 5 ini kecepatan tinggi sebenarnya tapi gayanya kecil saja. Tapi total energinya sebenarnya sama aja, mau pilihan 1, 2, 3, 4, 5 sama. Cuma ada variasi dari antara gaya dan kecepatan itu ya. Kecepatan itu hubungannya kan dengan jarak sebenarnya ya tadi. Jadi W apa energi sama dengan jarak, gaya kali jarak, tetap aja itu rumusnya. Cuma yang kita mainkan adalah perbandingan dari itu. Bisa dipahami ya? Ada yang tanya dulu sampai sini? Ya, dipahami ya? Jadi pilihan-pilihan ini menjadi penting begitu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Di torsi adalah gaya putar kali kecepatan putar. Ya, torsi ini sebenarnya ya energi lah, energi dalam putaran itu namanya torsi. Ya, torsinya itu sangat tergantung pada apakah pilihan gaya yang besar atau kecepatan putar yang tinggi. Ya, jadi bisa kita variasikan. Total torsinya sebenarnya sama. Kalau suatu motor atau suatu engine, misalnya kemarin di unit operasi pasca di unit operasi ada 100 HP misalnya atau 100 PS, artinya tinggal pilihannya mau pada kondisi gaya besar kecepatan lambat atau gaya tinggi gaya gaya kecil tetapi kecepatannya tinggi gitu. Total energinya ya tidak berubah. Oke. Ini kita nonton video dulu sebentar ya. Bisa didengar suaranya enggak? Tidak ada kok, suaranya tidak Tidak ada ada. suaranya. Oh, caranya gimana? Lupa saya share screen supaya ada suaranya. Suaranya tidak kedengaran ya. Oke, itu saya inikan saja deh. Nah. Jadi sini mungkin saya jelaskan saja bahwa kalau dua gear yang bersebelahan itu akan memutarkan gear sebelahnya dengan arah putaran yang berubah arah. Ya, berubah arah dengan gaya yang sama besar dan kecepatan yang sama besar. Ya, tapi akan berbeda pada saat ada seperti ini gitu ya. Pada saat seperti ini maka putaran yang cepat ini menyebabkan ininya menjadi lambat gitu ya. Tapi gayanya besar ini. Oke, cepat aja.
Oke, bisa dimengerti ya? Ini perbandingan-perbandingan gear ini kita bisa mengatur terutama kecepatan begitu ya. Jadi kalau di sini perputarannya 1 kali dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa dapatkan 18 perbandingannya 18 begitu ya, gear rasionya. Cuma yang berbeda adalah apanya? Ya gayanya. Gayanya maka akan meningkat 18 kali ini. Meningkat 18 kalinya. Jadi kalau di sini torsinya atau gaya putarnya hanya 1 kilogram, maka di sini bisa menarik beban yang beratnya ada 18 kilogram dengan gear seperti ini. Ini contoh yang tadi adalah pada saat kita menggunakan hoist yang tadi terutama ya. Dan ini yang gear tadi sebenarnya dipakai pada contoh sederhananya adalah pada hoist ini. Hoist ini menggunakan perbandingan gear tadi ya sebenarnya ya. Terakhir ini prinsip kerja mesin ini sebenarnya secara mendasar adalah ada tenaga atau sumber tenaga atau penghasil tenaga energi ya, kemudian ada penghubung, transmisi, dan ada kerja atau beban. Di bagian kiri ini bisa manual dengan otot tadi ya, pengungkitnya dengan otot, bisa dengan menggunakan alam, air, angin, matahari, ombak, dan lain-lain dengan bentuk turbin atau kipas. Kemudian engine atau motor bensin, motor diesel, di mana tadi konversi dari bahan kimia menjadi energi panas dulu, kemudian menjadi energi. Motor bakar dalam, motor mesin uap, motor bakar luar ya, kemudian motor listrik dan lain-lain. Kemudian penghubungnya berupa ya tadi ada tuas, batang, katrol dan tali, roda, puli, gear. Jadi contoh peralatan sederhana tadi sebenarnya adalah itu sebagai penghubung atau transmisi dari gaya atau tenaga. Kemudian ada kerja atau beban, ya ujung tuas, ada roda, puli, pisau, gergaji, hammer mill, blade atau beko atau fork pada forklift, blade pada bulldozer, beko pada ekskavator, itu adalah bagian dari kerja dan beban. Ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, materi hari ini cukup sekian. Sampai ketemu minggu depan. Oke, dalam materi yang ya lebih kepada penjelasan sebenarnya mungkin nanti terkait mesin padi itu seperti apa sih yang ada gitu ya, yang konvensional ada saat ini, dan siapa tahu dapat ide-ide dari materi-materi yang saya berikan, dan sambil berpikir mencoba mencari kira-kira rancangan mesin yang akan didesainnya seperti apa atau mesin apa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.